Hai everyone, perkenalkan nama saya Ari Balita dengan NIM 230301745051 dari kelas PF23I. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi parabola menurut sepemahaman saya. Jadi langsung aja saksikan video berikut ini. Oke, sebelum kita membahas tentang materi parabola itu sendiri, di sini saya telah membuat poin-poin penting yang akan kita bahas nantinya. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya telah membuat 6 poin penting yang dapat kita highlight gitu ya, supaya kita bisa lebih terarah dalam belajarnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari parabola itu apa, kemudian sifat-sifat parabola, cara melukis grafik parabola itu bagaimana, terus persamaan direktris dari parabola itu sendiri, persamaan parabola yang berpusat di 0,0 dan di A, B, terus mengetahui persamaan garis singgung dari parabola itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Nah, jadi definisi dari parabola itu sendiri adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu itu sama. Titik tertentu itu adalah titik fokusnya dan terhadap satu garis tertentu yaitu garis direktris. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya, misalnya, ini tadi ada, sebentar kita hapus dulu ya. Maksudnya, misalkan, ini adalah satu parabola. Dan parabola ini memuat titik-titik dimulai dari titik P4 misalnya. P4, P3, P2, P1, 0. P aksen 1, P aksen 2, P aksen 3, P aksen 4. Nah, semua titik-titik ini, bukan hanya titik ini saja, di antara P4, P3 kan masih banyak titik yang terhingga nilainya. Nah, dari antara semua titik-titik yang berada pada parabola tersebut akan sama jaraknya ke titik fokus dan ke garis direktris. Nah, itu adalah definisi dari parabola itu sendiri. Kemudian kita akan mengetahui tentang sifat-sifat parabola. Nah, parabola itu pasti memiliki titik puncak atau titik ekstrim. Nah, di sini kita lihat titik puncaknya sendiri adalah titik 0. Nah, apabila parabola itu berpuncak di 0, terus ini kurvanya mengarah ke kanan, berarti kita dapat disimpulkan apa? Pada persamaannya, yaitu koefisien dari Y kuadratnya itu akan sama dengan, itu akan lebih dari 0. Enggak, maksudku. Nah, misalnya, jadi sifat parabola itu, kan ada yang mengarah ke atas, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri, dan terbuka ke kanan. Nggak bisa dihapus lagi. Nah, terbuka ke kiri, dan terbuka ke kanan. Oke, jadi yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah ini, pastinya persamaan umumnya nanti ada X kuadrat kan? Ada AX kuadrat. AX kuadrat plus bla 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 bla. Nah, di sini. Nah, A-nya ini, apabila A dia lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Apabila dia A kecil 0, kurang dari 0, kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya untuk yang terbuka ke kiri dan terbuka ke kanan. Untuk yang terbuka ke kiri dan ke kanan, persamaannya itu akan Y kuadrat plus bla 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 bla. Nah, di sini pasti ada satu koefisien kan. Nah, misalkanlah kita buat B, koefisien B. Nah, apabila B-nya ini lebih dari 0, dia akan terbuka ke kanan. Dan apabila dia lebih kecil dari 0, dia akan terbuka ke kiri. Oke. Nah, selain itu, sifat dari parabola, dia bisa memotong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, mari kita perhatikan pada parabola yang sudah diketahui di buku ini. Dia akan memotong sumbu X di titik tertentu, yaitu titik 0. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi hal yang perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama, dia ada titik 0 atau titik puncak, terus
semua titik-titik yang berada pada parabola ini jaraknya akan sama terhadap titik fokus dan garis direktris. Nah, bagaimana kita dapat membuktikan jaraknya itu sama? Itu akan terjawab pada saat kita ingin melukis suatu parabola tersebut. Nah, berikut adalah satu video yang dapat mengilustrasikan dari pelukisan parabola tersebut. Mari kita perhatikan. Oke, jadi yang pertama itu yang mau diperhatikan atau mau dibuat dalam melukis suatu sumbu untuk melukis suatu parabola itu yang pertama kita harus membuat titik fokusnya di mana. Terus kita membuat garis direktrisnya di mana. Kemudian, garis yang tegak lurus terhadap garis direktris adalah sumbu simetrinya. Atau bisa kita sebut dengan S. Oke, jadi ini tadi kan pertama dia nentuin fokusnya itu di mana. Nah, di sini tadi dia sudah nentuin fokusnya di sini, terus dia membuat suatu garis direktris. Nah, terus dia buat lagi garis yang tegak lurus terhadap garis direktris. Ini merupakan atau disebut dengan sumbu simetri. Nah, kemudian titik fokusnya ini diproyeksikan terhadap garis direktris. Ini dinamakan titik D, titik proyeksinya ini. Kemudian, dia membuat suatu lingkaran yang berpusat di D, kemudian dia nanti lagi membuat yang berpusat di F, sehingga lingkaran itu akan berpotongan di dua titik tertentu, dan titik itu akan dihubungkan sehingga memotong sumbu simetrinya antara titik tengah dari F dan D. Mari kita perhatikan. Nah, ini kan tadi dia sudah membuatkan lingkaran yang berpusat di D dan berpusat di F, sehingga kedua lingkaran tersebut akan berpotongan di titik ini dan titik ini. Sehingga ditarik suatu garis lurus dan memotong sumbu simetrinya di titik F. Sehingga titik F ini adalah titik tengah dari titik F dan titik D ini. Atau nantinya titik F ini adalah titik puncak atau titik ekstrim dari parabola itu sendiri. Selanjutnya, dia akan membuat titik-titik yang termuat dari parabola itu sendiri dengan membuat lingkaran-lingkaran dengan jari-jari yang sepanjang garis-garis yang diketahui ke titik D. Mari kita perhatikan. Continue to each of the divisions. The first D1 focus point. In this process,
Oke, jadi langkah selanjutnya akan dibuat lingkaran-lingkaran yang berpusat di F dan jari-jarinya adalah dari suatu titik pada garis yang dibuat yang berskala sama, satu titik ini ke titik D itu adalah jari-jarinya dan pusatnya tetap di F. Nah, misalnya ini tadi kan ada titik 1. Nah, jarak dari titik 1 ke titik D yang berada pada garis direktris ini itu adalah jari-jari lingkaran. Kan tadi diikut pakai jangka kan? Nah, misalnya ini nih. Ini tadi. Nah, ini dia akan mengukur dari titik 1 ke titik D. Nah, jarak dari 1 ke titik D ini akan diukur dengan pusat F, itu akan membentuk satu lingkaran, sehingga dia akan memotong garis ini di dua titik, yaitu bisa di sini dan di sini. Nah, oke, tadi ada sedikit gangguan. Oke, jadi apa yang dapat kita buat di sini? Nah, jadi ini adalah misalkanlah ini suatu lingkaran. Titik pusatnya di F. Kemudian titik potongnya kan nanti pasti berada di sini. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini kan tadi dibuat lingkaran dengan jari-jari 2 ke D, itu ada jari-jarinya, dan pusatnya di F. Nah, 2 ke D itu kan jari-jari lingkaran ya, jari-jari lingkaran. Nah, ini sama nggak jarak titik ini ke D? Sama. Nah, kita mau menghitung jarak titik ini ke titik F ini, apakah sama? Sama, karena ini juga, kalau misalnya kita buat lingkaran di sini, yang memutari ini ke sini juga akan untuk ini. Nah, ini F ke titik yang ini kan membentuk suatu jari-jari lingkaran. Iya kan? Karena ini adalah jari-jari lingkaran dan titik ini ke garis direktris juga jari-jari lingkaran, sepanjang jari-jari lingkaran, maka itulah kenapa kedudukan titik yang berjarak sama terhadap titik fokus dan garis direktris itu merupakan definisi dari parabola itu sendiri. Oke. Jadi itu tadi. Jadi yang pertama yang mau kita tunjukkan di sini, kenapa dia bisa berjarak sama? Itu karena dia adalah jari-jari dari lingkaran, baik itu dari titik di sini ke garis direktris ataupun titik yang di sini ke titik fokus. Nah, untuk melukis suatu parabola, yang pertama kita tentukan dulu titik fokusnya di mana. Kedua, kita tentukan garis direktrisnya di mana. Nah, kemudian kita buat suatu kemudian kita tentukan titik tengah dari F dan D sebagai titik puncak dari parabola yang akan kita buat. Kemudian kita buat garis-garis dengan satuan yang sama. Nah, seperti garis ini, ini, yang akan berpotongan di sumbu simetrinya. Kemudian, kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari sebesar garis-garis yang diketahui tadi ke titik D, dan pusat lingkarannya akan tetap di F. Hingga dari jari-jari lingkarannya itu kita dapat menyimpulkan atau membuktikan bahwa jarak antara titik pada parabola tersebut akan sama ke titik fokus dan ke garis direktris. Oke, selanjutnya kita mengetahui persamaan direktris dari parabola itu sendiri. Untuk mengetahui persamaan direktrisnya, kita harus ketahui dulu puncaknya di mana. Nah, nih misalnya puncaknya di A, B. A, B berarti ini misalkan A di sumbu X dan ada titik B di sumbu Y. Nah, kemudian adalah garis direktrisnya kita namakan garis Q. Nah, karena ini A, di sebelah kanan A apa? Di sebelah kanan A adalah A plus P. Terus di sebelah kiri A minus P. Kenapa? Nah, karena sejauh ini kan terhitung A.
Ya. Nah, kemudian ini kan kita nggak tahu kan berapa. Nah, misalkan AP, maka panjang ini ke sini adalah A minus P. Maka ini persamaan direktrisnya adalah X sama dengan A minus P. Kenapa dia X sama dengan A minus P? Kenapa nggak Y A minus P? Karena dia berada pada sumbu X. Dia proyeksi terhadap sumbu X. Oke. Nah, untuk pada sumbu X nanti seperti ini. Nah, misalkan dia berpusat di A, B juga. Ini sumbu X, ini sumbu Y, terus ini adalah garis direktrisnya. Jadi, ini kan A-nya berada di sini kan ya. Dan B-nya berada di sini. Sorry. B-nya berada di sini. Ini kan titik puncak kan. Berarti B-nya ada di sini. Nah, untuk menentukan persamaan dari direktris ini, kita ketahui dulu dia berada di mana. Dia kan berada di sumbu Y. Ini, proyeksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi ini kan A, ini B. Panjang ini ke sini kan sejauh B. Terus ini yang kecil ini kan kita nggak tahu berapa kan. Berarti ini kita misalkan B. Sehingga panjang ini ke sini adalah B kurang P. Ini kita misalkan P. Ini kan tadi B kan sudah B. Ini kita misalkan P yang kecil ini. Kemudian panjang ini ke sini adalah B kurang P. Makanya persamaan dari direktrisnya itu ya sama dengan B kurang P. Oke, untuk menentukan persamaan dari parabola itu sendiri, misalnya kalau misalnya pada puncak 0,0, itu nanti kita bisa konstruksi dari A, B. Itu akan mudah. Tinggal kita substitusi. Kalau misalnya nya 0, B-nya 0, kan tinggal disubstitusi nanti. Oke, yang pertama kita mau membuktikan persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar sumbu koordinat. Nah, berarti sumbu simetrinya ini kan, yang sejajar dengan garis X, puncaknya di A, B. Karena dia sejajar garis X, maka proyeksi garis direktrisnya, apa sih namanya ini? Proyeksi garis direksinya akan berada pada sumbu X. Makanya ini adalah X sama dengan A minus B. Oke. Karena dia berada pada P lebih dari 0, maka dia kan terbuka ke kanan nih. Maka kita dapat membuat seperti ini. Nah, ini kita baca perbandingan kedua jarak ini disebut eksentrisitas atau E sama dengan 1. Nah, perbandingan kedua jarak ini. Nah, jarak yang mana? Jarak PF ke PQ. Sehingga kita dapat membuat E sama dengan PF per PQ atau 1 sama dengan PF per PQ. Nah, kita dapat membuat PQ sama dengan PF. Kenapa? Kan tadi sama kan dari jari-jari lingkarannya. Nah, kemudian kita lihat nih gambarnya. Kalau misalnya PF ke PF itu kan dapat kita cari menggunakan jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik. Karena di sini diketahui kan satu koordinat titik, yaitu titik P. Di sini juga diketahui suatu koordinat titik, yaitu titik F. Nah, untuk mengetahui jarak ini dapat kita gunakan jarak antara dua titik. Dan ke garis direktris dapat kita digunakan jarak titik ke garis. Nah, ini adalah seperti biasa, ini adalah jarak titik ke garis dan jarak garis ke titik. Jarak titik ke titik, maaf. Oke. X0 min A plus P per akar 1. Nah, kenapa X0 kurang A per min A plus P? Padahal kan di sini tadi diketahui A min P. Nah, ini kan dapat kita buat jadi ini kan. Jadi X min A, itu susah banget, min P sama dengan 0. Ini persamaan garis.
Nah, ini kan bisa kita buat lagi jadi X min A plus B. Ya udah, ini kita tinggal masukin ke sini. Kita substitusi istilahnya. Oke. Terus akar 1. Kenapa akar 1? Karena yang diketahui di sini untuk garisnya yang diketahui adalah X doang. Makanya di sini kita tinggal substitusi min 1, akar 1. Terus kita sama dengankan jarak titik ke titik. Maka X0 min A plus B kuadrat plus Y0 min B kuadrat. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita sederhanakan. Ini kan akar 1 berarti tetap 1 kan. Kita bisa keluarkan, kita sederhanakan menjadi mutlak S0 min A plus B. Ini juga tetap. Kemudian kita kuadratkan sehingga menghasilkan persamaan ini. Nah, ini kita sederhanakan sehingga menghasilkan nanti Y0 min B kuadrat sama dengan 4P dikali X0 min A. Ini adalah persamaan parabola apabila dia sumbu simetrinya sejajar dengan garis X. Sumbu X. Nah, sekarang kan kita udah nentuin kan persamaan parabola puncaknya di A, B dan sejajar sumbu X. Kemudian kita akan menentukan apabila dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan direktrisnya akan memproyeksi di sumbu Y. Sehingga di sini Y sama dengan B kurang P. Ini kan bisa kita misalkan kita buat bentuknya ke Y min B min P akan sama doang dengan Y min B plus P kan, sampai yang tadi sama dengan 0. Nah, karena jarak P ke F dan jarak P ke garis D, atau kita misalkan di sini adalah titik Z, ini sama jaraknya, sehingga itu sama seperti yang tadi, ada eksentrisitas atau E sama dengan 1, sehingga E sama dengan PF per PZ sama dengan 1. Maka dapat kita buat 1 sama dengan PF per PZ, maka PZ sama dengan PF. Nah, karena PZ itu adalah jarak titik ke garis, maka dapat kita buat di sini rumus jarak titik ke garis, yaitu YO min B plus P. Ini bukan bukan X, bukan Y, ini adalah sama dengan C kan. Kalau misalnya jarak titik ke garis itu kan AX plus BY plus C. Nah, ini adalah bagian C-nya itu per akar 1, sama seperti yang tadi, sama dengan akar XO min A, ini min A, XO min A kuadrat plus YO min B plus P kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan menjadi M mutlak YO min B plus P sama seperti yang di atas. Kemudian, karena ini bentuknya kuadrat, untuk kita menyederhanakan yang lebih mudah, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga menghasilkan YO min B plus P kuadrat sama dengan XO min A kuadrat plus YO min B plus P kuadrat. Nah, kita sederhanakan cukup sehingga menghasilkan XO min A kuadrat sama dengan 4P kali YO min B. Nah, jadi ini adalah persamaan yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Oke. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka parabolanya akan membuka ke atas dan membuka ke bawah. Kalau misalnya ini tadi, karena sejajar dengan sumbu X, maka parabolanya akan membuka ke kanan dan ke kiri. Perhatikan aja, kalau misalnya dia X, berarti dia gini. Y berarti ke atas dan ke bawah. Ini dia persamaannya. Nanti ada persamaan umumnya. Persamaan umumnya yaitu yang bagian X tadi. Nah, ini. Nih, kalau misalnya kita reduksi lagi rumusnya, dia akan menjadi
X 0 kuadrat kurang, udah jelek banget. Kita buat yang lebih bagus. Ini kan jadi X 0 kuadrat, nah kita buat X saja, X 0 kuadrat, terus min 2 min 2 AX min 4 PG plus A kuadrat min 4 PB. Nah ini nantinya akan berbentuk AX kuadrat min BX min CY, bukan, AX kuadrat plus BX plus CY plus D sama dengan 0. Oke, ini adalah nanti rumusnya. Kalau misalnya kita reduksi lagi ini. Nah, ini apabila dia bernilai positif, dia akan buka ke atas, dengan negatif dia akan buka ke bawah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita mau masuk ke persamaan garis singgung parabola. Untuk mencari persamaan garis singgung parabola, kita dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama, apabila diketahui gradien dari persamaan garis lurus atau gradien dari persamaan dari garis yang menyinggung parabola. Yang kedua, diketahui titik singgungnya itu di mana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, apabila diketahui gradiennya. Nah, persamaan garis singgung parabola, jika diketahui gradiennya, itu dapat kita cari dengan pertama, kita harus mengubah dulu persamaan garis yang menyinggung parabola ini menjadi X sama dengan Y min C per M. Kenapa? Nah, hal ini dilakukan ketika parabolanya itu berbentuk menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Atau persamaannya yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P sama dengan X min A. Nah, jadi di sini, di bagian sini, X-nya akan kita ubah menjadi persamaan ini. X-nya nanti kita akan ubah, kita substitusi ke X yang ini. Oke, jadi persamaan parabola kita kan ada Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, ini adalah persamaan dari garis singgung, dari garis yang menyinggung parabola tersebut. Sekarang kita mau mengganti X yang ada pada persamaan parabolanya ke X ini. Oke, jadikan persamaan menjadi X min B kuadrat sama dengan 4B kali Y min C per M sama dengan A. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan M agar per M-nya ini hilang ya, begitu. Jadi di sini dikalikan M menjadi M kali Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4B dikali Y min C min AM. Nah, setelah itu kita sederhanakan sehingga akan membentuk persamaan ini. Nah, kesamaan ini akan berbentuk A X kuadrat. Bukan, ini Y ya. Ini Y, berarti di sini adalah A Y kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nah, persamaan ini semua kita akan sederhanakan sampai dia akan membentuk persamaan seperti ini. Nah, ini kan udah membentuk. Nah, karena garis singgung ini akan memotong parabola di satu titik saja, maka penting untuk kita ketahui titik yang di sini itu harus satu, atau titiknya atau penyelesaian persamaan ini harus adalah faktor kembar. Artinya nilai titiknya itu cuma satu. Nah, untuk mencari nilai titiknya adalah satu atau adalah kembar yang satu. Nilai titik pemfaktorannya ini adalah satu, jadi nanti Y-nya ini cuman satu nilai gitu, karena dia kembar. Oke, untuk mencari nilai kembar dari pemfaktoran persamaan ini, kita harus mensama dengankan 0 diskriminannya. Nah, jadi rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4A kali C
kali C sama dengan 0. Karena kita mau mencari diskriminannya sama dengan 0. Oke, sekarang ini tadi kan udah kita ketahui nih. Ini A-nya, ini B, dan ini C-nya. Nah, ini kita substitusi ke persamaan ini. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini kita sederhanakan cukup sehingga kita mendapatkan nilai C. Sehingga kita mendapatkan nilai C. Kenapa nilai C yang dicari? Kenapa nggak P aja dipindahkan ke sini? Kan lebih mudah. Nah, karena selanjutnya kita akan mensubstitusikan lagi ke persamaan ini. Kan tujuan kita tadi untuk mencari persamaan garis lingkung dan parabolanya kan. Ya udah, jadi kita ingin mencari C-nya. Karena M-nya kan udah diketahui gradiennya. Ini belum kita ketahui. Oke, jadi setelah kita mengetahui C-nya berapa, kita substitusikan ke persamaan umum dari gradien dari garis ini tadi. Oke, setelah kita substitusikan akan mendapatkan bentuk seperti ini, yaitu Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M. Nah, kita kalikan M di kedua ruas, sehingga YM sama dengan M kuadrat X plus MB plus M min AM kuadrat. Nah, YM ini kita pindah ruas, kita kurangkan, ini kurang MB di kedua ruas. Sehingga ini ambis kan? Jadi ini ada YM min MB sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Jadi persamaan garis linggungnya adalah Y min B sama dengan MX min A plus P per M. Nah, ini supaya ini hilang, kita kalikan 1 per M di kedua ruas. Sehingga ini kan habis, ini hilang, ini tinggal 1 nih, terus P per M. Oke, nah apabila persamaan parabolanya akan menghadap ke kanan, maka P-nya akan bernilai positif. Kalau misalnya ini parabolanya bernilai negatif 4P, dia akan menghadap ke kiri, maka P-nya juga negatif. Oke, nah sekarang kita mau melihat bagaimana apabila parabolanya itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, persamaan umumnya dari menghadap ke atas atau menghadap ke bawah kan X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Nah, ini sama seperti yang tadi. Cuman di sininya kan X, ini bertukar dengan ini kan. Nah, sekarang karena X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B, berarti persamaan garis ini kita tetap, karena di sini kan sudah Y kan. Nah, ini nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan parabolanya. Sehingga mendapatkan X min A kuadrat sama dengan 4P dikali MX plus C min B. Nah, persamaan ini kita sederhanakan sehingga akan mendapatkan bentuk seperti ini. Seperti yang tadi. Nah, bentuknya akan menjadi persamaan AX kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nah, apabila bentuknya sudah berbentuk seperti ini, maka kita sudah bisa mencari diskriminannya. Oke, nah ini kan sudah berbentuk seperti ini kan, setelah kita sederhanakan bentuk yang ini tadi, X min A kuadrat sama dengan 4P dikali MX plus C min B, kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat min 4AX min 4PMX dikurang 4PC plus 4PB plus A kuadrat sama dengan 0, kita akan mencari diskriminannya sama dengan 0, karena dia juga bersinggungan dan dia akan memotong di satu titik sehingga dia mempunyai solusi akar kembar. Akar kembar. Nah, inilah akar kembar. Oke, jadi seperti yang tadi rumus diskriminan kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ya udah, kita substitusi. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2A min 4PM dikurang C-nya min 4PC plus 4PB plus A kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan diskriminan ini. Sehingga mendapatkan min 2A min 4PM kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali negatif 4PC plus 4PB plus A kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini ada
kita sederhanakan, di mana yang ini kita kuadratkan, sehingga menghasilkan 4A kuadrat plus 16PMA plus 16P kuadrat M kuadrat plus 16PC plus 16PB min 4A kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini, ini dan ini kan habis ya, sama-sama 4A kuadrat dan min 4AX ini habis, sehingga menghasilkan tinggal 16P kuadrat M kuadrat plus 16PMA plus 16PC min 16PB sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dengan menggunakan 1/16. Sehingga menghasilkan persamaan ini. Kemudian, karena kita mau mencari C, supaya bisa disubstitusi ke sini, maka C-nya kita pindah ke sini. Jadi min PC kan. Jadi ini PM kuadrat M kuadrat plus PMA min PB sama dengan 0. Nah, di setiap sisi kan sudah mempunyai P. Nah, di sini juga P. Kita mau menghilangkan negatif P ini di bagian C, sehingga kita mengalihkan kedua ruas dengan min negatif 1/P. Ini harusnya di sini. Negatif 1/P. Ini salah. Oke, sehingga menghasilkan nilai C sama dengan minus PM kuadrat min M kuadrat, min MA plus B sama dengan 0. Nah, nilai C ini kita substitusi ke persamaan garis yang diketahui ini. Oke, setelah kita substitusi, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Dan kita sederhanakan, kita kurangkan kedua ruas dengan negatif B, sehingga menghasilkan Y min B sama dengan X min AM min PM kuadrat sama dengan 0. Atau Y min B sama dengan M dikali X min A min X M kuadrat P. Nah, ini seperti yang kita di buku. Nah, untuk positif 4P ini akan mengarah ke atas, persamaannya akan berbentuk seperti ini. Jadi M kuadrat P-nya itu akan bernilai negatif, dan min kuadrat P-nya itu akan bernilai positif apabila dia menghadap ke bawah. Nah, ini untuk contohnya, persamaan garis singgungnya. Jika diketahui gradiennya. Oke, yang kedua kita akan menentukan persamaan garis singgung parabola apabila diketahui titik singgungnya di mana. Nah, misalkan ada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Berarti dia menghadap ke kanan dengan titik X1, Y1 pada parabola. Akan dicari persamaan garis yang menyinggung parabola di titik X1, Y1. Misalkan persamaan garis singgung yang melalui X1 dan Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1, dengan M adalah gradien garis G. Nah, ini juga kita akan menggunakan metode substitusi juga. Nah, misalkan ada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, dia ada satu garis menyinggung di titik X1, Y1. Nah, persamaan dari garis ini adalah ini. Y min X1 sama dengan M X min X1, karena dia juga melalui ini kan, berarti proyeksi ini sudah dimasukkan sini. Berarti Y1 ini adalah Y1 ini, X1 ini adalah X1 ini. Oke. Karena udah diketahui persamaan parabola dan udah diketahui persamaan garisnya, jadi kita akan disubstitusi. Nah, di sini karena di sini X, kita akan mencari X. Jadi kita akan mengubah bentuk persamaan garis ini ke bentuk lain yang berupa X sama dengan. Nah, ini kan sudah berubah kan? X-nya sama dengan Y min Y1 plus M kali X1 per M. Nah, sekarang bentuk X ini kita substitusi ke persamaan parabola ini. Nah, sehingga menghasilkan Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min Y1 plus M kali X1 per M min A. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan M, sehingga pembagi M di sini hilang, dan di sini ada tambah M. Nah, di sini M Y kuadrat min 2M BY min 4PY plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Nah, karena bentuknya ini sudah menjadi bentuk A Y kuadrat plus B Y plus C, sehingga karena dia menyinggung di satu titik saja, maka diskriminannya sama dengan 0. Maka dapat kita cari dengan cara seperti yang tadi. Nah, ini kita cari sehingga mendapatkan persamaan ini.
X1 min A M kuadrat plus B min Y1 M plus P sama dengan 0. Nah, tadi kan yang diketahui dari persamaan garisnya kan cuma titik yang menyinggung parabola sama persamaan garis kan. Jadi gradiennya itu kan belum diketahui. Nah, kita untuk menentukan persamaan dari suatu garis itu harus kita minimal kita ketahui itu gradiennya berapa antara kemiripan garis itu. Nah, jadi kita harus menentukan gradien dari garis ini terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan persamaan dari garis ini. Oke. Karena bentuknya seperti ini dan kemungkinan tidak bisa untuk difaktorkan secara pemfaktoran yang biasa, maka kita menggunakan rumus ABC. Sehingga M sama dengan minus B min Y1 plus minus B min Y1 kuadrat min 4P X1 min A per 2 X1 min A. Oke, sehingga cucuk-cucuk didapatkanlah nilai M-nya ini. Tadi benar kan rumus ABC namanya? Sebentar. Rumus ABC pemfaktoran. Ya, benar. Oke, jadi kita gunakan rumus ABC tadi. Sehingga kita dapatkan M-nya adalah M-nya sama dengan 2P min 4, sehingga kita dapatkan M-nya sama dengan 2P per Y1 min B. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M-nya itu berapa, kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui tadi. Mana? Ini berarti persamaan garis kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, M-nya ini kita ganti ke M yang baru yang kita dapat. 2P per Y1 min B. Sehingga kan didapat Y min Y1 sama dengan 2P per Y1 min B dikali X min X1. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan Y1 min B. Sehingga ini habis ya kan? Habis, hilang. Ini Y min Y1 dikali Y1 min B sama dengan 2P X min X1. Nah, bentuk ini kita sederhanakan sehingga kita akan mendapatkan bentuk ini. Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P X plus X1 min 2A. Jadi, persamaan garis singgung dari titik X1, Y1 pada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A sama dengan Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Nah, dengan cara analog seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 dari parabola X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B adalah X1 min A dikali X min A sama dengan 2P dikali Y plus Y1 min 2P. Nah, ini berikut adalah contoh dari pencarian garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Sekian video pembahasan tentang parabola dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang penjelasan ataupun penjelasannya salah, dan mungkin ada kata-kata yang sedikit salah pengucapan padahal di otak saya itu maksudnya itu gitu. Terima kasih.